Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja
Tuhan yang menjadi sumber berkat pertolongan kehidupan kami, orang-orang yang senantiasa berharap kepada Bapa. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami dalam ibadah pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah, dilawat oleh Tuhan, sehingga setiap hati kami berikan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan, dan kami dapat menikmati persekutuan yang indah antara Tuhan dengan kami bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang online. Tuhan, Engkau melawat kami dan memberkati ibadah ini. Kami siap memulaikan ibadah ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersuka-cita. Kita akan mengundang Roh Kudus selalu dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya yang tak kuasanya. Roh Kudus bercurah
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menggenggam hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang menggenggam hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Biarlah setiap pujian syukur kami kiranya boleh berkenan di hati Engkau, dan kami boleh siap menerima berkat firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan, kami yakin firman-Mu boleh menguatkan setiap hati kami yang lemah, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku, Anda yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kita patut bersyukur pada kesempatan pagi hari ini
karena hari ini spesial, ya, di mana kita memperingati Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang menarik di peringatan Pentakosta. Sebelumnya kemarin kita juga berdoa 10 hari. Dalam waktu 10 hari itu kita rindu Roh Kudus bekerja, dan saya berharap pada hari ini Anda semakin mantap di dalam Tuhan. Anda semakin luar biasa di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat peranan Roh Kudus di dalam perkembangan gereja. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31 dan ayat 33. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul peranan Roh Kudus dalam perkembangan gereja. Kita percaya, kita tahu bersama bahwa tidak dapat disangka lagi di mana kuasa Roh Kudus telah mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya, kehidupan murid-murid, dan kuasanya bekerja dalam kehidupan orang percaya itu, dalam pelayanannya maupun dalam kehidupan pelayan-pelayan itu sendiri, para hamba-hamba Tuhan dan murid-murid itu semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sangat peduli terhadap pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang turut dipakai dalam perkembangan gereja mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul ini banyak menceritakan bagaimana kuasa Roh Kudus yang ambil bagian atau berperan dalam pelayanan. Gereja mula-mula bertumbuh berkembang dengan luar biasa, bukan karena kehebatan para rasul dalam pikirannya, manajemennya, bukan. Tetapi saudaraku, bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pimpinan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka, di dalam pelayanan mereka, sehingga murid-murid dan orang-orang percaya saat itu dipakai dengan luar biasa. Saya yakin dan percaya, demikian pula pada gereja pada masa kini. Ketika para hamba Tuhan, pelayan-pelayan, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, dan semua jemaat yang ada, memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus, ada kegerakan yang besar terjadi di dalam gereja tersebut. Mari kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana peranan Roh Kudus itu nampak dalam hal apa saja. Saya mencatat ada 3 bagian penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, Roh Kudus berperan memberikan keberanian kepada para pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan atau murid-murid saat itu. Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka, kepada setiap orang percaya juga, untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang mereka wartakan, bukan kebenarannya sendiri. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang 8,
di mana kita sudah bahas beberapa hari kemarin, di mana keberanian para rasul untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan firman Tuhan bersama dengan murid-murid yang lainnya, orang-orang percaya yang lainnya. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Tetapi di sana dicatat, keberanian itu mereka miliki karena apa? Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 saya mengingatkan kembali dan saya bacakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Luar biasa, saudaraku. Keberanian murid-murid dan para hamba Tuhan, juga orang-orang percaya dalam memberitakan Injil karena adanya kuasa dari Roh Kudus yang memenuhi kehidupan mereka. Itu adalah faktor yang sangat penting. Pimpinan Roh Kudus adalah faktor yang sangat penting dalam pewartaan Injil, dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dan 33 yang baru saja kita dengar dan kita baca tadi. Di sana para hamba Tuhan dicatat dengan kuasa yang besar. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus dan memberitakan firman Allah dengan berani. Apakah sebelumnya tidak berani? Saudara bisa mengingat bagaimana Tuhan Yesus sendirian, tatkala Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan disalib. Lalu para murid-murid, mereka mencari aman, perlindungan, bersembunyi. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengakui Yesus. Misalnya Petrus. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus saat itu. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, apakah mereka serta-merta berani? Mereka masih diliputi dengan ketakutan. Mereka berkumpul dalam ketakutan. Buktinya mereka berkumpul dan rumah itu dikunci, ditutup rapat-rapat. Karena mereka dalam sebuah tekanan, ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, Alkitab mencatat, mereka memberitakan firman Tuhan dengan kuasa dan keberanian. Luar biasa, bukan? Jadi bagi kita, Roh Kudus sangat penting. Di mana kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, itu sangat penting. Jangan salahkan pendeta, jangan salahkan majelis, jangan salahkan pengurus, tapi cek masing-masing kita. Adakah saudara dan saya rela dipimpin Roh Kudus, atau kita hanya menuruti keinginan kita sendiri? Saya yakin dan percaya, ketika hamba Tuhan dan setiap jemaat yang terlibat bersatu dan dipimpin Roh Kudus, ada kuasa yang besar dan ada keberanian yang luar biasa untuk memberitakan kebenaran Injil, memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, dan banyak orang dimenangkan. Yang kedua, selain Roh Kudus memberikan keberanian dan kuasa kepada para murid dan hamba Tuhan yang ada, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kumpulan jemaat itu. Nah, karya Roh Kudus itu memberikan dampak pada orang percaya untuk sangat hormat, untuk takut akan Allah, hormat dan takut akan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 5. Saudara bisa melihat, dibaca atau dicatat, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, ayat 5 dan ayat 11. Perhatikanlah di sana tentang peristiwa Ananias dan Safira. Bagaimana Ananias dan Safira saat itu mempersembahkan hasil penjualan ladangnya, dan dia bawa di hadapan rasul-rasul.
Lalu apa kata rasul-rasul saat itu? Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Ananias dan Safira, di sana ada pekerjaan Roh Kudus yang berdampak pada kehidupan jemaat yang lainnya atau orang percaya saat itu, yaitu mereka sangat takut dan mereka sangat hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena melihat Ananias dan Safira, satu keluarga, suami istri yang mendustai Roh Kudus, kemudian mati di hadapan rasul-rasul dan jemaat. Saya membacakan untuk saudara pada ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus memberikan dampak kepada jemaat untuk hormat, untuk takut akan Allah. Jadi saudaraku, bisa dikatakan bahwa saat itu jemaat mula-mula memiliki hidup yang fokus kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka tidak ada yang memiliki sikap yang tidak baik setelah peristiwa Ananias dan Safira ini. Walaupun ada tantangan-tantangan, tetapi jemaat itu menunjukkan sikap yang baik, sehati sepikir. Bahkan Alkitab mencatat di sana bahwa kehidupan jemaat mula-mula disukai semua orang, sehingga Tuhan menambah kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya, sekaligus terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan orang percaya itu, di mana mereka sangat hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini? Imun penting, imun harus diperhatikan, kekebalan tubuh harus diperhatikan. Tetapi iman juga harus diperhatikan. Jangan sampai saudara memperhatikan kekebalan tubuh, makan, mengkonsumsi olahraga dengan baik, tetapi ibadahnya dilupakan. Jangan sampai. Apalagi saudara hanya mengikuti keinginan sendiri dan tidak belajar tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan akan memakai kita? Oleh sebab itu mari, saya mengajak kita sekaliannya, imun penting, tetapi iman juga penting. Hari-hari ini kita harus tetap menjaga hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus, agar dimanapun saudara berada, saya dan saudara dipakai oleh Tuhan untuk terus berkarya, sehingga gereja Tuhan mengalami perkembangan yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga, selain Roh Kudus itu memberi keberanian dan kuasa kepada orang percaya, Roh Kudus juga memberikan dampak kepada orang percaya untuk hormat kepada Tuhan. Roh Kudus juga ambil bagian dalam pelipat gandaan atau terjadinya penambahan orang-orang yang menjadi percaya itu secara luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya kehidupan para hamba-hamba Tuhannya, tidak hanya kehidupan para jemaatnya, tapi juga ada penambahan jumlah orang yang percaya itu terjadi luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bersama-sama bahwa para hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus penuh keberanian memberitakan Injil, dan jemaat memiliki cara hidup yang baik, disukai semua orang. Dan kita perlu melihat bersama-sama, mari kita lihat bersama-sama ya, bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara bisa cek nanti, sekarang bisa dicatat terlebih dahulu, bagaimana terjadi progres
pertambahan yang besar yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, di sana dicatat mereka bertambah 3.000 jiwa. Bertambah 3.000 jiwa. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 41, mereka bertambah 5.000 orang laki-laki. Perempuan tidak dicatat. Berarti bisa lebih. Bisa 7.000, 8.000. Sekitar itu kita prediksi. Lalu pasal 5 ayat 14, di sana dicatat bahwa makin lama makin bertambah jumlah orang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang kelima, di sana dicatat makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 21 ayat 19 sampai 20, di sana dicatat beribu-ribu orang menjadi percaya. Hingga hari ini, kalau gereja Tuhan berkembang, bertambah, tidak lepas dari kuasa Roh Kudus yang mencapai miliar, berapa miliar, sekian miliar orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, progres yang sangat luar biasa. Hal itu terjadi bukan karena kehebatan manusia dalam berpikir, berkhotbah, mengelola manajemen, tetapi pertambahan progres itu terjadi karena faktor Allah sendiri yang bekerja di tengah-tengah orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat, saya mengajak kita sekaliannya, mari jemaat yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah, kehidupan jemaat hendaknya bersama-sama tekun dalam firman Tuhan dan memberi diri untuk dibimbing Roh Kudus, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang berfokus kepada Tuhan. Hidup kita berfokus kepada Tuhan yang sudah memanggil kita, yang sudah memilih kita. Dan percayalah, gereja saudara akan ditambah oleh Tuhan jumlah orang yang diselamatkan. Asalkan sekali lagi kita mau bertekun dalam firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Saat kita taat, saat kita rendah hati dan menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus, kuasa Tuhan dengan leluasa bekerja sehingga dunia melihat kesaksian hidup saudara. Dunia akan tahu saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saudara. Saat seperti itulah kuasa Tuhan bekerja sehingga dunia melihat kesaksian itu. Kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa. Pertanyaannya, saudaraku, maukah Anda dipimpin Roh Kudus? Maukah hidupmu dipimpin Roh Kudus? Maukah Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus sebagai wujud bahwa saudara adalah gereja yang mau bertumbuh dan berkembang? Jikalau saudara ingin menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, naik ke level yang lebih tinggi, saya yakin dan percaya saudara akan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara dengan rendah hati nurut sama pimpinan Roh Kudus yang berbicara ke dalam hati saudara. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ingat, kehidupan bergereja itu tidak cukup hanya dengan saudara datang ke gereja, duduk diam, tidak boleh ramai. Saudara mendengar firman Tuhan dengan baik, saudara persembahan, lalu saudara berdoa dan pulang. Tidak cukup dengan kehidupan bergereja seperti itu.
kalau saudara ingin kehidupan bergerejamu lebih baik, akan lebih baik lagi bila kehadiran saudara itu berdampak. Ketika saudara datang ke gereja, gerejamu itu berubah apa? Anda memberi kontribusi tentang apa? Saudara membawa dampak yang baik dan positif bagi lingkungan saudara berada. Tidak malah karena saudara hadir, gereja kacau balau, gereja dihujat sana sini, lingkungan marah. Nah, bagaimana? Itu sebabnya perhatikan betul-betul kehidupan kita di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Bagaimana Tuhan bertindak memakai saudara dan saya. Saya yakin dan percaya akan lebih baik kalau kehadiran saudara menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan dimanapun saja berada, baik di gereja maupun di luar gereja. Memang tidak mudah membuat disukai semua orang dan membuat gereja makin berkembang, tidak mudah. Tetapi jika Anda mau merendahkan diri, sekali lagi, jika Anda mau merendahkan diri, saudara dan saya mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Maka gereja saudara berkembang. Semata-mata bukan karena saudara, bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saat ini kita semuanya harus menyatukan hati, rela dipimpin Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang di rumah, berikan hatimu kepada Tuhan. Kita harus rela dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita ingin hidup kita dipakai oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan, kami sungguh tidak mampu, tidak sanggup jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kehebatan pikiran kami sendiri, membuat kami akan mudah stres, kami menjadi kecewa dan seterusnya. Tetapi jikalau kami dipimpin Roh Kudus, kami cukup kekuatan dan keberanian untuk terus melayani Tuhan sampai garis akhir hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menggerakkan hati setiap umat-Mu untuk sungguh-sungguh siap melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada adalah kemurahan Tuhan. Dan Roh Kudus, bekerjalah Engkau seluas-luasnya di tengah-tengah kehidupan jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan memberkati ibadah memperingati Pentakosta. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kami bersama jemaat di tempat ini, sehingga kami layak untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terlebih lagi secara khusus, kami membawa diri kami untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan tolong umat-Mu, khususnya kami, jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah kami membuka diri dan rela dipimpin Roh Kudus, sehingga gereja mengalami perkembangan dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian pula mereka yang ada di rumah-rumah, Tuhan melawat dan Tuhan memberkati, sehingga setiap umat yang mengikuti ibadah online ini, mereka yang ibadah dari rumah-rumah, terus dikuatkan, disegarkan, karena Roh Kudus turut bekerja. Roh Kudus menjamah dan melawat kami dalam setiap kehidupan masing-masing kami. Kami rindu gereja mengalami pemulihan, gereja terus bertumbuh berkembang walaupun di tengah kesulitan dan tantangan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan hari-hari ini. Mari Bapa, Engkau memberkati kehidupan pribadi maupun rumah tangga setiap umat-Mu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anak, serta masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masukmu dan membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu, Kau Tuhan penolongku, ku bersyukur padamu. Besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu, Kau Tuhan penolongku, ku bersyukur padamu. Apa yang tak kupikirkan, Kau kerja